Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Hidayat Rambe dengan NIM 2416010155. Baik, topik yang akan saya sampaikan adalah karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keimanan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, praktik riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat mutlak, karena terdapat hak orang lain di dalamnya yang diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Rancang bangun ekonomi Islam diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek dunia dan ukhrawi. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, digunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak yang bekerja sama, dan risiko kerugian juga ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga tetap. Contoh lainnya adalah pemanfaatan dana zakat untuk membantu pemodalan usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara sederhana, ekonomi Islam menekankan pada terciptanya keadilan dan pemerataan, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi profit. Ekonomi Islam berupaya menyeimbangkan antara keuntungan dan kesejahteraan sosial. Dampaknya, sistem ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan stabilitas, meskipun dalam praktiknya penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat. Melalui larangan riba, penerapan bagi hasil, serta kewajiban zakat, sistem ini menunjukkan bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun memiliki potensi untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil, sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariat. Melalui larangan riba, penerapan bagi hasil, serta kewajiban zakat, sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun memiliki potensi untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil, penerapannya masih memerlukan pemahaman dan pelaksanaan yang lebih optimal di masyarakat. Pesan atau refleksi dari pembahasan ini adalah bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki mengandung tanggung jawab sosial, sehingga setiap individu perlu bijak dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih seimbang, beretika, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang telah memberikan perhatian terhadap penyampaian materi ini. Semoga penjelasan mengenai karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.